Shalom buat anak didik ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semua. Pada semester yang kedua ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga kita masih tetap belajar dari rumah. Bersama saya Ibu Silitonga dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada semester genap ini, materi yang pertama adalah dari bab 8, yaitu meneladani Kristus dalam pelayanan. Nah, kepada anak didik ibu semua, seperti biasa kamu persiapkan diri kamu, dan juga kamu persiapkan alat-alat yang kamu butuhkan, seperti buku paket, buku catatan, dan alat tulis. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitabmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita ini. Ibu akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Berkati kami Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dan berkenan atas pembelajaran kami ini. Berkati anak didik kami Tuhan Yesus dan berkati kami semua. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita pada materi kita kali ini adalah Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kemudian Markus 16 ayat 9 sampai 18 dan Lukas 10 ayat 36 sampai 42. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita bahas pelayanan yang meneladani Kristus. Tuhan Yesus harus menjadi idola bagi remaja Kristen dan teladan dalam setiap pelayanan. Jadi kamu sebagai remaja Kristen harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola kamu dan menjadi teladan kamu dalam setiap kehidupan kamu. Mengapa? Karena Yesus melayani kelompok besar, kelompok kecil, bahkan pelayanan secara pribadi. Pelayanannya dimulai dari murid-muridnya, seperti dipanggil dan dilayani secara pribadi, melihat kondisi, sikap, dan sifat masing-masing orang. Kita ambil contoh Simon. Simon itu diberi gelar setelah dilayani secara pribadi oleh Yesus. Dia diberi gelar Petra yang artinya batu karang, sehingga namanya mulai dari situ berubah menjadi Simon Petrus. Itu adalah salah satu contoh, dan masih banyak lagi murid Yesus yang dilayani secara pribadi seperti Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya secara dangkal dan asal-asalan, tetapi merupakan pekerjaan yang mendalam dan sifatnya kekal. Nah, sebagai remaja Kristen, kamu harus memperhatikan pelayanan yang mengikuti keteladanan Kristus, yang memperhatikan pendekatan personal atau pribadi. Pakailah kesempatan melayani untuk menjangkau teman-temanmu agar dapat melayani Tuhan dan sesama, agar mereka dapat lebih mengenal Kristus dan mampu mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus melalui pelayananmu. Jadi kamu sebagai remaja juga dapat melayani dari hal-hal kecil, dimulai dari dalam dirimu, kemudian dalam lingkungan di sekitarmu, contoh kepada teman-temanmu. Kita lihat contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Kita lihat ini ada gambar ketika Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus berada dan menyertai para murid pada saat mereka di tengah gelombang dan badai.
Dengan kuasa Tuhan Yesus menenangkan badai dan gelombang, membuat hati dan hidup para murid terselamatkan. Kamu bisa membacanya dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kemudian ada ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Demikian pula Yesus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada muridnya untuk menunjukkan bahwa dia tetap melayani, menyertai, menguatkan, dan akan mengutus para murid. Kedatangannya membuat para murid bersuka cita. Itu adalah bentuk pelayanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, tugasmu sebagai remaja Kristen yang mempunyai kekuatan untuk menolong, membantu, dan menguatkan sesamanya. Orang lain akan menyaksikan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Semakin kita memperlibatkan hidup Kristen kita pada orang lain, maka semakin banyak kita memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang hidup Kristen kepada orang lain. Contoh yang kedua, ini adalah makan bersama orang lain. Ini ada gambar Yesus makan dengan orang lain. Gambar pertama itu Yesus makan dengan pemungut cukai. Gambar kedua Yesus makan bersama Maria dan Marta. Tuhan Yesus sering makan dengan orang banyak dan juga makan secara pribadi dengan orang lain. Markus 2 ayat 15. Tentunya kita memahami bahwa makan bersama dengan orang lain adalah cara yang sangat baik untuk mengenal lebih dekat seseorang. Ya, jadi ketika kita makan bersama dengan orang lain, kita akan lebih mengenal dia. Kita akan bisa lebih tahu tentang dan siapa dia. Kemudian Tuhan Yesus sering makan dengan orang lain, misalnya dengan Maria dan Marta. Makan di rumah pemungut cukai dan makan perjamuan dengan para muridnya. Yesus melakukannya karena itulah cara terbaik untuk melayani orang lain secara pribadi. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ini ada gambar itu bercerita tentang ketika Yesus menyembuhkan putri dari Jairus. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ini ada gambar ketika Yesus menyembuhkan putri dari Jairus. Tuhan Yesus dalam hidupnya memberikan contoh bagaimana peduli dan melayani kebutuhan orang lain. Pernah terjadi pada suatu hari, Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan halayak ramai agar secara pribadi dapat melayani Jairus dan putrinya. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Jadi ini ceritanya Yesus sedang bersama dengan orang banyak. Tetapi ada orang yang sangat membutuhkan dan lebih membutuhkan Yesus pada saat itu, yaitu Jairus. Sehingga Yesus meninggalkan halayak ramai itu dan pergi melayani Jairus dan putrinya. Dan sebaliknya, Tuhan Yesus juga pernah meninggalkan murid-muridnya dan melayani banyak orang yang mengikutinya. Itu bisa kita baca dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebetulnya tidak ada patokan atau aturan yang tegas yang menyatakan yang sedikit lebih banyak dari yang banyak dan sebaliknya. Jadi tidak ada patokan. Yang kelompok kecil itu lebih diutamakan, yang kelompok besar itu dilupakan, atau sebaliknya, kelompok besar itu diutamakan, sedangkan kelompok kecil itu dilupakan. Tidak ada patokan seperti itu. Jadi Yesus melihat siapa yang paling membutuhkan pada saat itu. Tuhan Yesus melayani dengan memperhatikan kebutuhan setiap orang dan akan lebih fokus kepada orang yang lebih membutuhkan pada saat itu. Yang keempat, pelayanan secara pribadi. Ini Tuhan Yesus melakukan pelayanan pribadi kepada perempuan Kanaan dan anaknya yang sedang sakit. Kita baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sehingga melalui pelayanan itu bermanfaat menumbuhkan iman kepada Yesus. Tuhan Yesus juga berharap para muridnya melanjutkan pelayanannya untuk membimbing pribadi-pribadi agar percaya dan dewasa di dalam Kristus dan berkarya menghasilkan buah. Karena itulah
Yesus memberikan amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi di sini bisa kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu adalah amanat agung. Sekarang kita lihat bertumbuh saat kita melayani. Ada beberapa aspek yang dapat kita kembangkan saat kita melayani sebagai berikut. Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri, itu pemikiran yang sehat, pemeliharaan tubuh, penerimaan diri, dan lain-lain. Kemudian dalam hubungan dengan orang Kristen lainnya, itu peduli kepada sesama, mengampuni dengan tulus, dan lain-lain. Kemudian dalam hubungan dengan pelayanan, memahami karunia-karunia rohani atau talenta yang dimilikinya. Kemudian dalam hubungan dengan orang non-Kristen, menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama, baik melalui hidup maupun kata. Kemudian dalam hubungan dengan keluarga, menaati orang tua, menjadi berkat bagi keluarga. Dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, kita bisa menghadapi kehidupan secara realistis atau menerima kenyataan. Kemudian dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, taat kepada pemerintah dan hukum negara, kemudian berdoa untuk pemimpin. Jadi ini adalah aspek-aspek yang bisa kita kembangkan saat kita melayani. Nah, dalam pelayanan kita harus memiliki karakter Kristen. Beberapa karakter dasar yang perlu kita miliki sebagai pelayan Tuhan dan sesama adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki karakter hamba. Jadi dalam melayani, kita harus meneladani Yesus ketika dia datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen. Jadi setiap orang Kristen harus memiliki komitmen untuk melayani. Kemudian memiliki hati yang memahami. Ketika kita melayani, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita layani. Kemudian memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati. Pemimpin yang sombong dan keras akan melukai hati orang yang dilayaninya. Tetapi pemimpin yang rendah hati, lembut dan menghormati orang lain, itu akan menjadi inspirasi, pemberi semangat dan menjadi berkat bagi orang yang dilayaninya. Nah, demikianlah materi kita untuk bab 8 ini. Ibu minta untuk minggu ini, tugasmu untuk pertemuan minggu ini, kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Kemudian untuk minggu kedua, pertemuan kedua, kamu mengerjakan evaluasi, yaitu kerjakan kegiatan 2 halaman 104 dan kegiatan 4 halaman 107. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.